Maukah kau mewarisi ilmuku? Jumpa lagi di film Angling Dharma. Semoga sobat semua bisa terhibur. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Selamat menyaksikan. Di saat sedang berburu, Prabu Angling Dharma, Raja Malwapati, menemukan hal yang tidak wajar. Istri dari sahabatnya berselingkuh. Raja arif dan bijaksana itu mengambil keputusan yang tepat. Ia memberikan sedikit pelajaran kepada istri naga bergola tersebut. Prabu Angling Dharma langsung menghampiri Nagini, istri sahabatnya itu. Ia tak menyangka Nagini tega berbuat seperti itu terhadap naga bergola. Sebagai sahabat, Raja Malwapati itu tak mau berdiam diri saja. Akan tetapi, Nagini mengancam akan memfitnah Prabu Angling Dharma. Dari sinilah awal mula ilmu senyawa didapat oleh Prabu Angling Dharma. Seperti perkataan sebelumnya terhadap Raja Malwapati itu, Nagini langsung menemui naga bergola. Ia menceritakan semua kejadian yang terjadi. Namun Prabu Angling Dharma berhasil ia fitnah. Sontak saja sahabatnya itu langsung emosi mendengar perkataan istrinya. Dengan kepala dingin, naga bergola tidak langsung mengambil keputusan. Ia terlebih dahulu mendengarkan percakapan antara Prabu Angling Dharma dan Dewi Setiawati. Melihat titik terang masalah yang terjadi sebenarnya, naga bergola merasa bersalah terhadap sahabatnya itu. Angling Dharma hampir sama. Mungkin dia ingin memiliki mahkotaku yang bisa membuatnya awet muda. Apa mungkin sahabatku sendiri tega melakukan kekejian seperti itu, Nagini? Kakang bergola, keserakahan manusia bahkan bisa lebih keji dari apa yang Kakang bayangkan. Balaskan sakit hatiku, Kakang bergola. Untukku, Kakang. Aku sudah mendengar pembicaraanmu, sahabatku. Hampir sahabat yang berhati suci. Saya kurang mengerti maksud kakak. Prabu Angling Dharma memohon kepada sahabatnya itu agar bersedia memaafkan Nagini. Naga bergola sudah terlanjur sakit hati. Ia tidak bisa memaafkan istrinya tersebut. Sebagai balas budi atas kebaikannya, naga bergola mengajak Prabu Angling Dharma untuk ke sebuah tempat. Naiklah Raja Malwapati itu. Aku Angling Dharma. Maukah kau mewarisi ilmuku? Baik kakak. Naiklah ke punggungku. Terbanglah sang Prabu menuju sebuah tempat. Disinilah Raja Malwapati itu akan menerima ilmu senyawa, di mana ilmu ini bisa mengerti semua bahasa binatang. Ilmu ini tidak bisa diwariskan. Apabila diwariskan, maka pemilik ilmu yang pertama akan binasa. Mendengar hal ini sang Prabu menyanggupinya.
mewarisi ilmu aji senyawa, kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang. Dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja. Ilmu ini hanya boleh dimiliki oleh seorang. Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Tapi berarti saya... Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Kau mengerti, sahabatku? Bersiaplah untuk menerima ilmu. Selamat jalan, sahabatku. Singkat cerita, ternyata istri Prabu Anglingdarma mengetahui bahwa Sang Prabu memiliki ilmu senyawa, mengerti seluruh bahasa binatang. Dengan segala keinginannya, Dewi Setiawati berniat memiliki ilmu tersebut. Dari sinilah Prabu Anglingdarma bingung. Bila ilmu itu diberikan, maka dirinya akan binasa. Bila tidak diberikan, kesetiaannya kepada Dewi Setiawati diragukan. Diputuskanlah, keduanya melakukan pati obong, demi menjaga kesetiaan bersama. Saat hendak melakukan ritual tersebut, Sang Prabu mendengarkan percakapan antara dua ekor pasang kambing. Kambing betina tersebut meminta sesuatu kepada kambing jantan, namun tidak dikabulkan. Dari sinilah kambing betina itu ingin melakukan pati obong bersama Dewi Setiawati dan Prabu Anglingdarma. Melihat keputusan yang betina sangat terburu-buru, kambing jantan tersebut mengatakan, lebih mementingkan nafsunya daripada kepentingan rakyatnya, padahal rakyat sangat membutuhkannya, ujar kambing jantan tersebut terhadap Prabu Anglingdarma. Mendengar percakapan ini, Raja Malwapati itu pun mengurungkan niatnya. Kini semua rakyat tampak gembira, tidak sampai kehilangan raja yang sangat dicintainya. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan pati obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku. Tapi sebagai wakil Dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugas. Aku ingin melupakan kepahitan nasibku. Bayangan Dinda Setiawati selalu mengejarku, menuntut kesetiaanku. Sementara aku tidak bisa menuruti kemauannya, yang sangat bertentangan dengan tugasku sebagai raja. Setelah ritual tersebut selesai, Prabu Anglingdarma berbicara dengan Patih Batik Madrim. Raja Malwapati itu ingin berkelana untuk menghilangkan bayangan Dewi Setiawati yang terus menghantuinya. Ia menitipkan Malwapati kepada Patih Batik Madrim. Bila tugasnya sudah selesai, ia akan kembali lagi. Mendengar keluh kesah Sang Prabu, Patih Batik Madrim pun menyanggupinya. Kakang, aku titip rakyatku. Cukup sampai di sini, Kakang Madrim. Kembalilah. Kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Ya.
Di tempat yang berbeda, seorang tabib muda sedang berjalan menelusuri hutan. Ia kembali ke gua tempat tinggalnya. Pemuda ini bernama Suliwa. Di usia yang sangat muda ini ia sudah menjadi salah satu tabib yang sakti, sehingga semua pendekar dari tokoh golongan hitam menginginkan dirinya untuk dibuatkan berbagai macam obat agar awet muda. Saat ini, ada seorang tokoh sakti yang menginginkan Suliwa. Ia adalah Sudamani, pendekar tua yang terkenal licik dan kejam. Sebentar ya. Masih belum sembuh, Ki? Kumat lagi. Oh, iya. Kenapa lagi, Kakang? Kelihatannya golok yang menggores lenganku mengandung racun, Suliwa. Oh, Kakang belum kapok juga jadi rampok. Suliwa, lebih baik kamu cepat tinggalkan tempat ini. Si tua Bangka Sudamani dan teman-temannya mau menculik kamu. Kasihani dulu dirimu sendiri, baru kasihan sama orang lain. Nyawamu sedang terancam, malah mikir orang lain. Setelah selesai berdebat dengan temannya, Suliwa pun meninggalkan gua itu untuk keluar mencari ramuan obat. Berulang kali temannya itu mengingatkan agar berhati-hati terhadap Sudamani, pendekar lengan 8. Ia terus mengincar Suliwa dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Akhirnya ketemu juga. Itu suara dia. Ayo Liwa, jangan main-main dengan nyawa. Naget, ayo, siapkan pakaianmu dan segera ikut saya. Jangan takut. Kalau kamu ikut saya, kamu akan aman. Saat ini banyak penjahat yang menginginkan dirimu. Di saat Sudamani datang menemui Suliwa, tiba-tiba Nila Saroya datang menghampiri. Ia tidak rela jika tabib muda itu jatuh di tangan pendekar 8 lengan tersebut. Perdebatan pun terjadi, keduanya menginginkan Suliwa. Akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Dengan beberapa orang muridnya, Nila Saroya menyerang Sudamani yang seorang diri. Bentuk jurus pagar cahaya bumi. Diam-diam Suliwa kabur dari pertarungan tersebut. Nila Saroya serta Sudamani tidak mengetahuinya. Pertarungan tetap berlanjut. Keduanya sama-sama memiliki kesaktian yang luar biasa. Hingga pada akhirnya, pendekar tua itu mengeluarkan jurus andalannya. Semua murid Nila Saroya tak mampu menghadapinya. Di sisi lain, Prabu Angling Dharma sedang menelusuri hutan belantara. Raja Malwapati itu melanjutkan pengembaraannya. Di tempat yang berbeda, Kenanga sedang berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba ia dihadang oleh beberapa orang. Semuanya menginginkan Suliwa. Seperti diketahui, kesaktian Kenanga bukan tandingan orang-orang itu. Dengan demikian, berakhirlah episode Angling Dharma kali ini. Jangan lupa subscribe. Semoga sobat semua bisa terhibur. Salam film zaman dahulu. Sampai jumpa. Kalian mau melayani aku, anak-anak? Urungkan niatmu, Kenanga. Kalau kau berani menyentuh Suliwa, akan kusayat-sayat tubuhmu. Kenapa? Cemburu, anak-anak manis?
Suliwa satu-satunya tabib yang ada di sekitar Gunung Kendeng. Jangan kamu jadikan korban. Pokoknya, kamu harus menghadapi kami kalau berani masuk ke hutan 1000 bunga.